Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat dimanapun Anda berada. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online kita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan dalam pertemuan kita di minggu ke-14 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal yang kedua, dimulai dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11 saya bacakan untuk kita. Mari kita dengarkan bersama-sama. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian, aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, setiap kita yang hidup di dunia ini pasti menginginkan mengalami kebahagiaan atau sukacita di dalam hidupnya. Tidak ada satupun orang yang tidak pernah menginginkan hal demikian. Bahkan kalau boleh dikatakan, mulai dia mengenal dunia ini, mulai dia mengetahui segala sesuatu di dunia ini, sesungguhnya hal itu sudah terbersit dan itu menjadi keinginan terbesar di dalam hidupnya. Dengan mengatakan, saya mau hidup dengan bahagia. Oleh karena itu, ketika menginginkan kebahagiaan, maka kita akan menggunakan berbagai cara untuk memperoleh kebahagiaan yang kita mau. Kita akan melakukan berbagai hal yang dapat memberikan kesenangan. Mencari hal-hal yang bisa menyegarkan, yang mungkin juga dapat menimbulkan gelak tawa. Banyak cara bisa dilakukan. Ada sebahagian orang mungkin supaya dia bisa merasakan bahagia, dia menyaksikan tayangan televisi yang bersifat komedi yang bisa mengundang dia untuk tertawa.
Contohnya seperti menonton acara-acara Mr. Bean, atau mungkin menonton opera Van Java, atau mungkin yang lagi booming sekarang grup Warintil ya, komedi yang berasal dari kota Medan. Ketika tayangan itu dipertontonkan, ada adegan-adegan lucu yang menurut kita mengundang kita untuk tertawa, maka kita akan merasakan bahagia. Akan tetapi diingatkan, kegirangan itu juga akan sirna seiring pudarnya tawa itu sendiri. Atau dengan kata lain, tidak selamanya candaan yang dikira orang itu bisa mengundang tawa mampu membuat kita untuk tertawa. Lalu yang berikut, ada juga orang yang menggunakan cara untuk meraih kebahagiaannya ketika dia memanfaatkan harta benda atau uangnya secara berlebihan. Bolo didok songoni ranga sudihita mengatusi hati. Memanfaatkan segala harta benda atau uang yang dia punya secara berlebihan. Seperti yang digambarkan dalam salah satu tayangan Oprah Winfrey Show, ketika dia mengangkat kisah nyata seorang ibu yang tidak bisa mengendalikan hobi shoppingnya. Dia membeli dan membeli hanya berdasarkan ketika ada diterakan di situ diskon, maka sontak dia akan langsung berjalan ke sana tanpa memikirkan apakah ini benar-benar berguna bagiku? Apakah ini adalah barang yang urgen untuk aku miliki sekarang? Atau justru hanya sekedar untuk menambah koleksi. Hal itu dia lakukan dalam kurun waktu beberapa tahun, tanpa pernah meneliti terlebih dahulu pentingkah atau bersifat menunggu. Sekarangkah atau masih bisa untuk beberapa waktu ke depan untuk bisa dimiliki. Akhirnya karena kegilaan belanja, ketika dia merasa dengan belanja dia memperoleh kebahagiaan, maka rumahnya pun menjadi tempat timbunan barang. Dan ditayangkan dalam acara itu bagaimana sebuah keluarga mulai tenggelam dalam ribuan bahkan jutaan barang di dalam rumahnya yang sebenarnya tidak terlalu penting untuk mereka miliki. Memang kalau dikatakan ada kebahagiaan tersendiri ketika kita mampu membeli barang yang kita mau atau yang kita lihat begitu menarik. Sebelum orang memiliki, maka baiklah kita pertama sekali yang memiliki. Akan tetapi tetap kembali di awal bahagia, tetapi di endingnya lihat justru mendatangkan musibah baginya dan keluarganya. Rumah yang menjadi tempat tinggal orang akhirnya menjadi gudang untuk timbunan daripada barang-barang hasil belanja. Kalau diceritakan itu, yang pasti ada mungkin di antara kita yang merasa ya, kalau dari rumah sebenarnya rencananya hanya mau beli 1 atau 2 jenis barang. Tapi ketika sudah tiba di tempat, ada banyak barang-barang yang menarik mata, lalu memiliki harga-harga yang terjangkau. Alhasil 2 biji yang seharusnya atau 2 jenis yang seharusnya dibeli, kembali pulang dengan membawa 2 atau 3 kantong belanja yang besar. Lalu yang berikut, ada juga orang yang merasa bahagia ketika saya menumpuk uang begitu banyak di rumah dan yang mengonsumsi atau yang mengolah hanya saya sendiri, maka dia juga bisa merasakan kebahagiaan. Akan tetapi kembali lagi-lagi diingatkan, uang atau harta benda yang ditumpuk-tumpuk itu tidak akan bisa dibawa mati. Semuanya akan tinggal. Dan mungkin orang lain justru yang menikmati, sementara kita yang bersusah payah untuk mengupayakannya. Yang seharusnya bisa dinikmati, membeli makanan apa yang dia mau, tapi karena menginginkan jumlah nominal uang yang banyak di kantong atau di dompet atau di tangan, akhirnya dia hanya sekedar mencicipi
hanya sekedar melihat saja apa yang dia mau. Bukannya tidak mampu membeli, tetapi karena rasa atau sikap pelitnya, maka dia lebih mengutamakan uang banyak di tangan daripada badan atau perut yang dikenyangkan. Lalu selain daripada itu, mari kita lihat dalam kehidupan kita orang Batak. Falsafah 3H itu sampai dengan sekarang masih tetap dikip, itu yang menandakan seseorang itu layak dikatakan berbahagia atau mertua. Mulu ngadisi hamoraun, gabi sude, jala sangap gowarna mai didok ibana toho sahalak na mertua atau orang yang berbahagia. Tapi apakah itu sifatnya abadi? Saudara-saudara yang terkasih, semuanya ternyata memiliki batasan. Hagabeon tidak selamanya menjamin kebahagiaan yang sejati. Hamoraun atau kekayaan itu juga tidak selamanya mampu memberikan kebahagiaan yang kita mau. Jangan-jangan justru mendatangkan rasa khawatir atau ketakutan. Jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begitu. Tidur pun gelisah memikirkan supaya jangan sampai ada orang jahat atau pencuri masuk ke rumah. Lalu hasanga pun juga seperti itu. Tidak semua orang mampu mempertahankan namanya menjadi nama yang baik. Ada saja mungkin di antara orang yang akan memutarbalikkan fakta hingga akhirnya menjelek-jelekkan namanya. Untuk itulah maka pengkhotbah ini bertanya, setelah melihat dari segala upaya yang dilakukan oleh orang untuk mencari supaya dia mengalami kebahagiaan selama hidupnya, ternyata endingnya adalah sia-sia. Karena memiliki tingkatan batasan yang tidak bisa diubah atau tidak bisa dihindari. Maka benarlah pengkhotbah mempertanyakan, lalu apa gunanya? Semuanya sia-sia. Tidak ada yang kekal. Bahagia yang diperoleh juga hanya bahagia yang sifatnya sementara atau bahkan mungkin sifatnya semu. Tujuan hidup yang didasarkan pada raihan penghargaan secara duniawi, dikatakan lagi-lagi, ternyata akan berujung pada kesia-siaan. Jika kita mendasarkan hidup hanya untuk mengejar kekayaan, hidup kita juga dapat berakhir dengan sia-sia. Begitu juga dengan tujuan hidup yang mengejar popularitas, baik itu juga pangkat maupun jabatan dan sebagainya. Dikatakan materi hanya mampu memberikan kita kenyamanan, tetapi tidak kebahagiaan sejati. Sekali lagi, materi hanya mampu memberikan kita kenyamanan, tetapi tidak kebahagiaan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hal itulah yang digambarkan oleh pengkhotbah atau katakan Raja Salomo kepada kita melalui firman Tuhan hari ini. Dia mengawali kitabnya dengan seruan kesia-siaan belaka. Dan itu dia tekankan berulang kali dan juga ditekankan, dikuatkan dengan ucapan yang mengatakan segala sesuatu adalah sia-sia. Kesia-siaan atau hebel dalam bahasa Ibrani berarti hembusan atau nafas yang menyingkapkan betapa sia-sia dan hampa segala sesuatu sehingga hanya menipu dan mengecewakan. Kalau dikatakan segala sesuatu dalam hal ini bukanlah berbicara tentang alam semesta, tetapi segala aktivitas kehidupan, segala sesuatu yang dilakukan di bawah matahari, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga. Dia memandang bahwa segala sesuatu dalam pengalaman hidup manusia di bumi ini di bawah matahari adalah tidak bermakna
dan tidak bernilai dalam dirinya sendiri. Itu sebabnya kalau kita perhatikan di ayat tadi, dia mengatakan, aku memiliki kebun anggur yang begitu luas. Lalu memiliki penghasilan dari anggur yang dia jual itu dengan jumlah yang besar. Karena saking luas taman atau kebun anggurnya, maka diharuskan dia menambah atau memiliki pekerja ladang yang banyak. Hal itu tentu bisa menunjukkan betapa kayanya dia. Punya kebun anggur yang luas, berarti pekerjanya banyak, penghasilannya juga besar. Dan dari sana maka harta bendanya juga akan bertambah, baik emas, perak maupun berlian dan lain sebagainya. Akan tetapi lagi-lagi dia mengatakan pada dasarnya adalah sia-sia. Sisuadado hagiot ni portibio. Salpudo saluhutnai dang margogoi jaladang manahani laumaniopi ngulwon. Martitibedo saluhutna. Setiap manusia yang menggantungkan kebahagiaan kepada materi atau hal-hal dunia lainnya, pada akhirnya akan mengalami kekecewaan. Pertanyaannya, mengapa? Karena kebahagiaan sejati ternyata bukan bersumber dari segala yang ada di luar, melainkan dari dalam hati. Jika kita ingin tahu bagaimana mendapatkan kebahagiaan sejati, maka jangan tanya pada temanmu atau sesamamu. Jangan tanya pada dunia, tetapi bertanyalah kepada Kristus yang memberi kehidupan, sumber segala sesuatu, termasuk dengan kebahagiaan yang abadi, yang sejati. Tidak ada yang lain tempat kita bertanya. Dan tidak ada orang lain yang mampu menuntun kita untuk masuk ke arah itu, memperoleh kebahagiaan yang benar. Untuk itulah dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kalau Allah sudah tidak berkenan berdiam di dalam diri kita, maka bagaimana caranya kita memperoleh kebahagiaan yang nyata? Kebahagiaan yang tidak memiliki batasan. Justru kalau kepada dunia, semuanya akan dikenakan dengan ukuran. Untuk itu dikatakan fokus pada tujuan hidup yang mempergunakan talenta-talenta untuk kemuliaan Tuhan, dikatakan akan membuat hidup kita memiliki arti atau makna. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sekarang ditanyakan kepada kita, apakah yang menjadi tujuan hidup saudara di dunia ini? Apakah yang menjadi tujuan hidup saudara di dunia ini? Lalu yang berikut, apakah ketika kita sudah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya mumpung masih hidup, itu bisa menjamin kita berbahagia? Coba kita perhatikan di tengah pandemi ini ya. Kalau kemarin-kemarin sudah agak berkurang jumlahnya, tapi belakangan hari ini jumlahnya semakin menanjak dan beberapa tempat bertambah naik tingkatan. Ada yang zona hitam dan ada yang zona merah. Yang sama sekali diprediksikan tidak akan dikenakan zona merah, akhirnya mendapat status sebagai daerah zona merah. Pertanyaannya sekarang, apakah ada artinya kita punya harta yang banyak itu, sementara kita dikejar-kejar oleh virus corona? Tidak mengenal siapapun, tidak ada perbedaan, tidak ada di sana yang mengatakan, cukuplah hanya orang-orang yang tidak punya yang kena virus. Tidak. Segala lapisan kehidupan, status sosial, baik itu yang memiliki pangkat tinggi atau rendah,
Dikatakan semuanya akan mengalami proses itu. Tinggal kembali kepada kita bagaimana kita menjaga diri. Selain itu bagaimana kita mengolah waktu kita dengan sebaik-baiknya. Lalu berdoa, meminta supaya Tuhan menguatkan kita dan menambahkan hikmat kepada kita. Seperti layaknya Salomo juga. Ketika Allah memberikan kepada dia pilihan, "Hai Salomo, aku memberikan pilihan. Coba apa yang engkau minta? Harta, jabatan, kekuasaan, nama yang tenar?" Tapi Salomo mengatakan, "Oh tidak, ya Allahku. Aku lebih meminta, berikanlah hikmat bijaksana." Supaya apa? Dia tahu memanfaatkan segala berkat Tuhan di dalam hidupnya. Tidak menjadi orang yang tamak, tidak menjadi orang yang kikir, tidak menjadi orang yang menomorduakan Tuhan, dan tidak menjadi orang yang menyerahkan hidupnya kepada hal-hal yang sifatnya hanya sementara. Harta kekayaan bukanlah tujuan akhir hidup ini, karena lagi-lagi dikatakan semua yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Mertitibedo saluhutna. Lalu kalau demikian, nasoriko dohita mangula, mulo memang dangi jaminan, berarti dang riko behita lahu mangula ulaon. Tidak. Bukan berarti kita tidak perlu untuk bekerja. Bekerjalah. Upayakan, kumpulkan harta untukmu, tetapi pergunakanlah itu kembali untuk dirimu, untuk keluargamu, dan juga untuk orang-orang di sekitarmu. Jangan tumpuk, karena jelas dikatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jika saat ini kita dipercaya Tuhan untuk memiliki kekayaan lebih, ini adalah satu kesempatan bagi kita untuk berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Jadi, mengumpulkan harta di sorga itu lebih utama bagi orang percaya. Karena itu, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara-saudara yang terkasih, Efesus 4 ayat 17-18 mengatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dari Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ingatlah siswadado sude nadiportibion. Kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Kejarlah apa yang diinginkan oleh Tuhan. Percayalah, maka semuanya itu akan dilimpahkan kepadamu. Tuhan Yesus menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan atas lawatan tangan-Mu dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Engkau pelihara kehidupan kami dan menganugerahi kami dengan berkat kesehatan, kekuatan dan juga sukacita. Hari ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk dapat beribadah bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kami kasihi. Kiranya Engkau menerimanya menjadi keagungan nama-Mu dan menjadi jalan bagi kami untuk melimpahkan berkat-Mu yang boleh kami pakai dalam hidup kami dan kami alirkan juga bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan atas pendengaran firman pada hari ini. Ketika Engkau mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada dasarnya adalah sia-sia.
baik itu harta, baik itu ketenaran, baik itu jabatan atau pangkat dan lain sebagainya. Tidak ada yang kekal. Maka biarlah kami ya Tuhan tetap mempergunakannya dengan sebaik-baiknya, menjauhkan dari diri kami sifat menghamba kepada hal-hal dunia ini. Sebab kami tahu segala sesuatu bersumber daripadamu. Apabila Engkau menganugerahkannya bagi kami, menambahkan berkat dari setiap pekerjaan yang kami lakukan, sesungguhnya itu menjadi perpanjangan yang Engkau pakai dari kami untuk menyampaikan berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Ingatkan kami ya Tuhan untuk senantiasa memakai hikmat dalam menjalani kehidupan ini, dalam mengolah segala sesuatu yang Engkau berikan bagi kami, agar kami boleh tetap berdiri menjadi kesukaan di hadapan-Mu. Kami juga tak henti-hentinya mendoakan ya Tuhan, dunia ini, negara kami, bangsa kami, orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada di seantero jagat raya ini. Di tengah masa pandemi ini ya Tuhan, kami selalu dilanda ketakutan, dilanda kegelisahan. Kiranya Engkau senantiasa menerangi hati dan pikiran kami untuk tetap berpengharapan penuh kepadamu dan yakin ketika kami mampu menjaga diri kami, maka Engkau juga akan menganugerahkan berkat untuk boleh kami menjaga kehidupan orang-orang. Maka biarlah kami Tuhan tumbuh dan tetap menjadi orang-orang yang taat dalam melakukan protokol kesehatan, agar bersama-sama kami boleh terhindarkan dari virus corona ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan dalam proses renovasi gereja-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati seluruh panitia, parhalado dan juga jemaat dan orang-orang yang terkasih, yang selalu memberikan dukungan baik semangat maupun dana. Dalam segala upaya mereka selalu mendoakan yang terbaik. Maka biarlah ya Tuhan kami bersama-sama bersatu hati untuk menuntaskan proses renovasi bait-Mu, agar kiranya kami boleh bersama-sama bersuka cita memuliakan nama-Mu di bait-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, kiranya ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu, agar kehidupan kami ini boleh menjadi kesukaan bagi-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai bentuk ungkapan syukur kita atas pendengaran firman Tuhan, maka baiklah kita menyerahkan persembahan kita sembari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 476, Aku bukanlah milikku, Yesuslah pemiliknya. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini kita akan menyerahkan persembahan bulanan. Untuk itu mari kita bersiap diri untuk memasuki acara
penyembahan atau penyerahan persembahan bulanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengaku melalui firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini, Allah itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia menciptakan dan menyediakan segala yang perlu bagi kehidupan kita. Kasih-Nya begitu besar dengan memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia. Kita senantiasa mengingat bahwa dengan karya Roh Kudus-Nya kita diberi kekuatan, hikmat dan kemampuan untuk bekerja dan mengusahai alam ciptaan-Nya. Jika hari ini kita melaksanakan ibadah minggu keluarga dan penyerahan persembahan bulanan, sesungguhnya semuanya adalah ucapan syukur dan pengakuan bahwa Tuhan telah memberkati kita dari masa ke masa. Kita tidak boleh melupakannya, tetapi harus senantiasa mengingat kebaikan Tuhan lewat persembahan kita. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih setia-Mu. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 50 ayat 14, "Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi." Berikanlah persembahanmu karena pengakuan bahwa segala sesuatu yang baik adalah bersumber dari Tuhan, bukan dari hati yang terpaksa. Karena itu, mari memberikannya dengan kerendahan hati, dengan sukacita dan dengan doa dan ucapan syukur. Kiranya Tuhan menerima persembahan kita dan memberkatinya. Kita bernyanyi sambil memberikan persembahan bulanan. Terima kasih kepada Allah Tuhan kita yang telah memberikan firman-Nya bagi kita pada hari ini, agar kita selalu menjauhkan diri dari hal-hal kenikmatan duniawi, karena itu hanya sementara dan kesia-siaan. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Aku akan menjauhkan diri dari segala kenikmatan duniawi, karena itu hanya sementara dan tiada yang kekal di dunia ini. Ketika kita kini sedang menghadapi berbagai masalah yang berat, Tuhan menginginkan kita supaya setia akan firman-Nya dan melakukan perbuatan yang baik. Jauhkanlah dirimu dari hal-hal yang duniawi, sebab itu hanya sementara.
tetapi kerajaan Tuhan adalah kekal. Karena itu, marilah mendekatkan diri dalam kerajaan-Nya yang kekal. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horas madihita saluhu na amanginang, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Selalu diberkati Tuhan beserta dengan keluarga. Jaga diri baik-baik. Shalom.